Jatuhnya ke sana. Dan bakalan kuat. Lihat orangnya, lihat orangnya. Ngawur kok. Belakangan ini mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tengah menjadi sorotan publik. Pilar proyek kereta cepat ambruk dan menimpa eskavator pada Kamis 9 Desember lalu. Hal itu terjadi karena pembongkaran pilar tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Di samping itu, ramai pembicaraan tentang persoalan sebelumnya, yakni semenjak diputuskan proyek ini dibiayai oleh APBN. Biaya pembangunan kereta cepat ternyata mengalami pembengkakan biaya mencapai 121,01 triliun. Padahal anggaran semula diketahui 85,41 triliun rupiah. Banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya urgensi pembangunan proyek ini sehingga harus memakai APBN. Dan ada pula yang mengira pembangunan hanya sebagai ajang pencitraan atau gengsi semata. Lalu, bagaimanakah nasib terkini dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Ada beberapa faktor yang diketahui menjadi penyebab biaya kereta cepat menjadi bengkak. Pertama, faktor pembebasan lahan yang menelan biaya cukup besar. Kedua, pandemi COVID-19 yang tidak bisa dipungkiri menjadikan banyak hal terhambat, menjadikan harga barang semuanya menjadi naik, termasuk harga baja, batu bara, minyak, dan sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya alam. Dan yang ketiga, faktor perubahan desain. Sepanjang proses pembangunan kereta cepat memang mengalami perubahan desain. Adanya perubahan akibat kondisi geologis dan geografis yang jauh berbeda dibandingkan dengan proyeksi semula. Sebagai rencana menyelamatkan proyek ini, Presiden Jokowi menandatangani Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres sebelumnya, Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam pasal 4, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengizinkan penggunaan dana APBN demi membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini kemudian mendapat pendanaan atau penyertaan modal negara PMN sebesar 4,3 triliun dari pemerintah. Namun pertanyaannya, kenapa harus APBN? Saat ini PMN telah disetujui dan akan dikucurkan. Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia Persero selaku pemimpin konsorsium. Keputusan pemerintah menggunakan APBN pun menuai pro dan kontra. Urgensi memang terbilang tidak terlihat karena rute Jakarta-Bandung sebenarnya dapat dilalui jalan tol dan kereta api yang sudah ada. Akan tetapi berbagai pihak sempat menilai bahwa pertumbuhan penumpang setiap tahunnya dapat menjadi solusi dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Dampak ekonomi memang tidak akan dirasakan dalam 5 tahun pertama operasional. Namun, kereta cepat ini akan mampu membangun konektivitas regional. Tentu pengembalian investasi sebuah proyek infrastruktur memang akan lama. Bahkan bisa jadi manfaatnya baru bisa dirasakan oleh generasi berikutnya. Mungkin 10 atau hingga 30 tahun ke depan. Menteri BUMN menyampaikan bahwa proyek ini targetnya baru bisa balik modal pada 30-40 tahun mendatang. Pasalnya, PSN ini merupakan investasi jangka panjang. Ia juga mencontohkan sejarah Korea Selatan yang menggunakan 50% dari APBN dari tahun 1960 untuk infrastruktur. Padahal saat itu Korea Selatan masih sangat miskin akibat peperangan. Namun hari ini, negara tersebut membuktikan bahwa mereka bisa menjadi negara maju sebagai dampak dari pembangunan 60 tahun silamnya. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pun saat ini terus berjalan. Biaya pekerjaan kembali atas pilar ambruk diketahui akan ditanggung kontraktor, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya kembali. Progres pembangunan kini sudah mencapai lebih dari 78%. Rangkaian kereta atau electric multiple unit sudah mencapai tahap produksi di pabrik Cina. Pembangunan jembatan kereta cepat di Padalarang juga sudah terlihat wujudnya. Jembatan itu melintas di atas tol Padalarang. Pemasangan box girder telah lebih dari 488. Targetnya, jika nanti kereta cepat Jakarta-Bandung telah tuntas, akan dilanjutkan hingga menuju Surabaya, Jawa Timur.